Orang record dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita bisa menghadiri kajian Kamis kali ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Baik, teman-teman, kali ini kita ditemani Ustadz Ondang juga. Kebetulan hari ini beliau kurang fit nih, tapi insya Allah materinya luar biasa tentang tadabbur Az-Zariyat ya. Iya, tadabbur Az-Zariyat. Insyaallah, dan doakan juga untuk Ustadz kita untuk kesembuhannya. Semoga Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Lagi puyeng katanya. Baik Ustadz, udah siap? Sebelum dimulai dengan Ustadz, mari kita awali dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Baik, hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua kembali berkumpul di sini untuk coba sama-sama menambah ilmu, menjadi masyarakat yang lebih maju, menjadi manusia-manusia yang bermutu, menjadi manusia-manusia yang mengerti apa yang dia tuju, ridha Allah Subhanahu wa taala, surga dan balasan-balasan keindahan di dalamnya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi inspirasi, menjadi sumber motivasi, manusia mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi ujian yang begitu berat, cobaan yang begitu dahsyat, dan persoalan hidup yang begitu berat dengan ketenangan. Hadirin sekalian, kita masuk dalam kondisi di mana fitanan kaqita'il muslim, musibah seperti malam yang gelap gulita. Cuma alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk lupa, kemampuan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk terjatuh dan bangkit lagi. Kita masuk pada satu masa di mana agama dijauhi, pegangan hidup dilupakan, ayat-ayat jadi permainan. Ini Rasul mengingatkan begitu kan? Ya Rabbi, innakum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya nanti umat Islam akan menjadikan Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan, enggak dipedulikan. Contoh, Islam sangat benci dengan orang-orang yang suka marah. Makanya Allah jamin surga bagi yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melakukannya. Sekarang pemimpin kita suka marah-marah, ngomongnya buruk, kita pilih lagi, dibelain, udah itu kafir lagi, dengan banyak alasan dah.
daripada muslim korupsi mendingan orang kafir, gitu katanya. Nah, orang kafir nggak korupsi. Ente lupa nih bangsa yang ngerampok orang kafir dari zaman Belanda sampai kasus jatuhnya rupiah di tahun 97. Dan memang yang kabur-kabur keluar negeri orang Indonesia, orang-orang kafir. Kabur ke Hong Kong, kabur ke Singapura, itu yang korupsi. Memang yang korupsi gede-gede siapa? Orang kafir. Kita bela. Bagusan dia, biar kata tegas. Orang yang suka ngomong jelek, memaki, ente bilang tegas. Coba dah ente punya bos, terus ente dimaki-maki, mau nggak? Bayangin orang kerja, udah salah dimaki-maki. Kalau emang salah tegur. Kalau emang melakukan kesalahan hukum, ya tangkap. Jangan dimaki-maki. Depan TV, media menggunakan kata-kata yang jelek. Baik gubernur, DPRD. Rakyat diurus nggak? Enggak tuh. Anak buah salah dibentak-bentak. Itu pembangunan nggak ada yang beres. Dia mau nggak dibentak-bentak? Kan nggak mau. Dibelain. Yang belain siapa? Umat Islam. Akhlaknya udah nggak ada. Umat Islam. Akhlaknya udah nggak ada. Padahal dalam Quran disebutkan innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu di neraka jahanam. Mereka kekal di sana. Dan ulaika hum syarrul bariyah, itu makhluk yang paling buruk. Kita puji-puji. Saya belum pernah dengar tuh kalau Idul Fitri di di Papua, depan kantor gubernur Papua, Idul Fitri dibikinin aksesoris Islam, pernak-pernik Islam, menghormati umat Islam, ya kan? Ada nggak di Gedung Putih pas Lebaran di hias sama ketupat? Ada? Kenapa di Jakarta yang mayoritas Muslim dipasangin pohon cemara? Maksudnya apa begitu? Ya ada tempatnya. Di makanan tempat saji, yang beli Muslim, yang layanin Muslim. Kenapa pakai topi Santa Claus? Ya kita hormatin orang. Tapi hormatin dong umat Islam yang mayoritas. Orang Islamnya nggak sadar. Umat Islamnya sebagian miskin-miskin. Yang ngerampok siapa? Orang kafir. Hadirin, ini kondisi umat Islam nggak peduli sama agamanya, cuek bebek. Makanya dalam Quran diingatkan begitu. Dalam surat Az-Zariyat pertama kali diingatkan itu ayat-ayat Allah supaya kita sadar. Waz-zariyati zarwa, dan angin yang menerbangkan. Ketika dia menerbangkan, kalau yang diterbangin masih layangan kan, ya kita sih wah keren juga, masih bagus. Kalau yang diterbangin masih kupu-kupu, masih keren. Kalau gunung diterbangin, gimana? Kalau rumah diterbangin, itu baru angin topan. Kalau kiamat tiba, mau lari kemana? Yauma yafirul mar'u min akhihi, nggak ada gunanya itu. Orang nggak peduli, seorang manusia saudaranya dia nggak peduli sama saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak maknya dia nggak peduli. Yang nyelamatin apa? Akhlak, akidah, amal. Cuma kan kita nggak siap. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana nggak berguna itu harta. Kita kumpulin banyak-banyak, gunanya ada nggak? Di hari kiamat nggak ada, kecuali harta-harta yang dijalankan di jalan Allah.
Cuma kita seringkali lupa. Makanya Allah ingatkan, dan angin ketika menerbangkan. Wazariyati zarwa. Falhamilati wikra, dan awan ketika dia mengandung hujan. Memang kalau nggak mengandung hujan, kenapa? Awan kalau nggak mengandung itu, awan yang nggak mengandung hujan, awannya putih. Iya Pak, iya. Benar nggak? Nggak hujan tuh awan banyak. Awan yang mengandung hujan tuh kelabu. Mendung selalu kelabu. Setelah itu biasanya turun air mata. Makanya kalau teman kita lagi galak, kelihatan mukanya rada mendung. Kenapa mendung selalu kelabu? Karena awannya bercampur abu dan debu. Istilah kita debu abu, partikel kecil. Dan Quran udah mengingatkan itu. So, kita nggak ngerti. Allah lebih tahu. Awan bikin hujan, enggak. Yang bikin hujan itu awan yang berpadu dengan partikel kecil. Quran udah ngomong begitu. Yang mengandung air. Makanya awan banyak, hujan nggak turun. Kok bisa gitu? Karena ada yang kurang. Oh, Islam mengajari kecerdasan. Apalagi yang kita tolak. Makanya ciri orang kafir itu adalah bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sungguh mereka itu menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Kebenaran udah tiba dia tolak. Kenapa? Pertama gengsi, yang kedua sombong. Itu yang paling berat. Nah, hadirin sekalian, dan awan aja itu menjadi bukti bahwa Allah benar. Harusnya kita sadar, enggak sadar juga. Fal jariyat wikra. Kalau jariyah itu kalau beramal namanya sedekah jariyah, sedekatin jariyah. Artinya sedekah yang mengalir. Jadi jariyah itu dari kata yang mengalir. Apa yang mengalir? Kapal. Ketika dia mengalir, fal jariyati yusra, mengalir dengan mudah. Fal muqasimati amra, dan demi malaikat yang mengatur urusan. Allah bersumpah demi, ketika Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang dahsyat. Demi angin yang menerbangkan, demi gunung, demi bumi, Allah bersumpah demi langit. Nah, hadirin sekalian, innama tu'aduna lasadiq, sungguh janji Allah benar. Apa yang Allah janjikan? Ntar kiamat bakal datang. Kiamat kecil udah nyampe. Apa itu kiamat kecil? Meninggal. Nah, ketika kita jauh dari Islam, ini negara nggak keru-keruan. Kita mau nyari apa lagi? Umat Islam dakwah. Yang suka bikin perang siapa? Orang kafir. Menghina Nabi kita. Bahkan di Indonesia ada sebagian orang yang percaya dengan jangka Sabdo Palon, bahwa 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, Islam akan hancur dari Indonesia. Enggak, tuh makin kuat malah. Dari umat Islamnya yang lupa diri. Jadi janji Allah benar. Ketika Allah mengatakan orang kafir itu nggak redo sama umat Islam, sampai sekarang dia nggak redo. Suka nyela-nyela, suka ngata-ngatain. Wa inna dina lawaki, dan sungguh din itu pasti nyata. Din itu maknanya dua. Secara umum ada dua makna yang paling umum. Din itu pertama agama, yang kedua lambangnya muamalat. Tulisannya apa? D-Y-N, dal, ya, sama nun. Sebetulnya dia belum tentu din, bisa jadi dain. Dinnya tuh dain, artinya utang. Kalau dalam surah Al-Baqarah jelas tuh, idza tadayantum bidainin, kalau kalian membuat urusan utang piutang dalam waktu tertentu, maka faktubu, catat. Islam tuh lihat, urusan utang piutang, bisnis, jual beli aja udah dicatat dalam Islam.
Islam udah bener, dari dulu udah bener, kitanya yang buta. Wasama izatil hubuk. Jadi Allah mengingatkan tentang kiamat. Kita udah nyiapkan diri belum? Mau hidup senang, mati susah mau. Kita mau hidup senang, tapi mati sengsara mau. Muda pengen senang-senang, tapi mati di penjara mau. Kan gak mau. Belum nikah pacaran, habis nikah cerai mau. Allah ngingetin, nis ente senang-senang waktu muda, ntar pas jadi keluarga jadi neraka mau. Agama pakai. Ketika agama nggak dipakai, lihat sengsara. Ada orang bini satu aja ribut mulu, kiai bininya 4 anteng-anteng aja. Ya kan? Ya, dia artis kaya, bini atu ribut mulu, bini atu aja ribut. Kiai kere, bininya 4 anteng-anteng aja. Kan ada yang salah berarti. Bukan masalah kita mau bini 4, bukan ibaratnya, benar nggak? Ente baru punya kambing atu, bukan bini maksudnya kambing, bukan. Ini contoh. Ente kambing atu mati mulu, kan berarti ente nggak bener. Ada orang kambingnya 100 sehat aja, elunya nggak beres. Jadi kalau keluarga hancur, ente nggak beres karena agama nggak dipakai. Anak 3 artis, anak 3, 1 narkoba, 1 nabrak orang. Ente hidup punya visi hidup nggak sih? Itu kiai anaknya 15, nurut-nurut aja. Ini contoh yang kadang-kadang kita lupa diri gitu ya. Ada orang kaya kerjaannya berantem mulu sama istri, sampai pisah rumah segala. Sampai rumah saya bini ribut sama suami, suaminya gak ada marah tuh, anteng aja. Berantem sama bini gak dipanjangin tuh. Orang lakinya sibuk gosok batu sih, ribut aja digosok lagi. Bininya kabur dia masih gosok, lagi azan digosok lagi batu. Emang lagi tren, ya kan? Lagi tren batu-batu mulia. Sampai sekarang bukan cuma cincin ya, kalung batu, giwang batu, sampai kencing batu. Itu saking ini mahal tuh, mahal. Cuma jangan diikutin trennya tuh. Jadi di kita muncul manusia-manusia yang jauh dari agama. Allah diingetin, cuma kita nggak sadar. Dan langit yang dihiasi gugusan bintang, ya kan? Wasama izatil hubuk, itu sebagian memaknai begitu. Sebagian, dan langit yang begitu teratur dan lain sebagainya. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sungguh kalian pada waktu itu suka berdebat. Orang kafir itu ribut. Apa yang diributin? Quran sama Nabi. Yang satu mengatakan gak benar, yang satu emang orang begitu. Orang suka mencela-cela Nabi, bahkan umat Islam nyela nabinya sendiri. Nabi udah ngomong begitu, masih diprotes. Lama-lama kita ke orang kafir. Kenapa? Suka protes. Protes sama agama mulu, akhirnya agama jadi susah. Jadi dikisahkan zaman Bani Israel itu ada orang yang sangat kaya. Saking kayanya, duitnya di mana-mana, hartanya berlimpah. Anak gak punya. Jadi diangkat anak ponakannya sendiri. Pas dia udah tua, sebelum saya meninggal saya angkat anak. Jadi kalau saya meninggal warisan ada yang nerusin. Harusnya kan ponakan seneng. Dunia bikin dia lupa diri. Dia bakal jadi orang kaya. Dia gak mau tuh jadi bakal. Dia maunya kaya sekarang, gak pakai bakal. Ada orang mau cepet seneng, cepet kaya. Ada orang mau cepet sukses, nggak mau lihat proses. Cepet kaya akhirnya ngepet, ya nggak? Cepet terkenal akhirnya berzina, buka-buka aurat biar terkenal tuh, dan lain sebagainya. Itu ada orang-orang begitu. Kembali ke masalah tadi, akhirnya itu anak ngebunuh orang tuanya yang ngangkat dia. Sekarang sih nggak ada gitu ya. Sekarang adanya ABG itu jadi begal, ya kan? Dan cepet kaya jadi begal.
sampai dibakar hidup-hidup. Itu nggak boleh juga ya. Kalau ada orang ketangkep kita bakar, hukumnya haram. Membunuh juga haram. Tapi nyelek dikit boleh. Nyelek. Ya kan? Gemes. Kita cubitin aja, cubitin. Mana ada? Kalau ngegebuk nggak boleh. Nggak sengaja nggak apa-apa, tapi minta maaf. Ya kan emosi nggak sengaja gitu. Tapi nggak boleh berlebihan. Dalam artian yang nggak boleh kita main hakim sendiri. Kalau masyarakat kan main hakimnya bersama-sama ya. Jadi nggak terlalu dosa kali. Ya tetap dosa begitu. Namun mukulin orang. Dia salah dosa. Lu salah juga, lu dosa juga. Orang dosa lu ikutin. Nah hadirin sekalian, harusnya kalau ada orang begal, foto, taruh di Facebook, di Twitter, sebarin. Biar dia lolos suatu ketika, kalau macam dia terlanjur malu. Cukup deh tuh foto, biar orang tahu nih yang begal kemarin. Ya kan, orang semuanya tahu jadinya kan. Ayo rahimahullah. Ini muncul orang yang suka ngedebatin agama dari dulu. Sekarang ada yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Agama didebat-debat, tapi karya nggak ada. Ngebantu umat ogah, prestasi minim, kebanyakan ngomong sama kebanyakan titel. Di Indonesia yang punya titel banyak, tapi ketangkep sama KPK lagi ngeganja di kantornya. Rektor yang berilmu banyak, tapi ada yang ketangkep sama polisi lagi mojok nyabu bareng cabai-cabean. Kita nggak butuh yang kebanyakan titel, kebanyakan ngomong. Kita butuh yang beramal, berkarya buat umat. Nih muncul orang yang sengaja agama tuh diprotes mulu, ditanya-tanya mulu supaya dia lolos dari kewajiban. Memang pacaran nggak boleh, nggak bolehnya nggak apa sih? Gitu aja nggak boleh. Gue pacaran hamil. Ya begitu. Nih contoh, ya kalau nggak boleh aja. Ya gue sih masih, ya gue dosa dah, dosa. Sebetulnya gue buru-buru nikah aja dah kalau begitu. Segera nikah, bukan kemudian ya gue kan pacarannya Islami. Ya nggak ada pacaran Islami. Kalau dia mojok berduaan, hukumnya haram, laki perempuan berduaan. Yang ketiga setan. Ya kalau pacarannya berempat, yang kelima gendruwo. Kalau pacarannya berlapan, berarti yang kelima nenek gayung. Nah hadirin sekalian, emang kita nggak tahu itu video porno yang nyebar dari ABG dimulai dia pacaran, kan maksiat ujung-ujungnya. Nah ini akhirnya dibunuh lah itu bapak. Ini anak muda biar nggak ketangkep gampang, mayatnya dibuang di perbatasan dua desa. Rusuhlah desa itu, siapa yang ngebunuh, akhirnya hampir tawuran dan berantem. Sampai berapa orang mengatakan, celaka kalian. Bagaimana mungkin kalian berantem, berkelahi, sementara ada Nabi Allah bersama kalian. Iya, kan ada Nabi Musa, iya enggak? Bani Israel begitu. Kalau udah mepet, baru balik ke agama. Ini kayak umat sekarang. Kalau punya masalah baru nanya kagak Ustaz. Laki saya kabur dari rumah. Lu udah kabur udah ngomong ke gua. Emang kita Satpol PP buat nyari laki. Sebelum nih cerita dong dekat agama. Jangan kalau udah masalah baru. Ya kita sih nolong juga. Cuma ini kan udah berat. Itu buktinya Ustaz aja gak sanggup nolongin. Lu udah mau cerai, baru datang, baru ngomong Ustaz aja gak sanggup nolong. Bukan gak sanggup, ente datangnya udah detik-detik terakhir. Ya kan, orang kalau udah kebelat terus suruh tahan nggak bisa, ya spirit gitu. Ini masalah depanmu baru nanya ke kita, susah juga. Ya kalau gitu kita cuma bisa jawab kembali ke Allah. Ya kalau Allah bantu, alhamdulillah. Kalau enggak, itu bagian dari ujian kita. Datang ke Nabi Musa nyuruhnya gampang. Tolong deh, ini masalah. Bagaimana cara ngelarinnya? Kata Nabi Musa, cari sapi. Ini orang agama disuruh sesuatu kebanyakan nanya karena malas. Yalah jawab aja kan yang bunuh siapa, nyari sapi. Ini cari-carian ditanya, ini sapi laki atau perempuan.
Yang perempuan umurnya berapa? Nanya umur, nanya warna, terus bayar berapa kita? Akhirnya jadi repot dah. Cari sapi betina warnanya emas, bayar seberat sapinya. Ya kalau sapinya 1 ton, bayar 1 ton emas. Kalau sapinya minimal 500 kilo, 500 kilo emas. Jadi puyeng sendiri. Muncul nih sekarang umat Islam yang kalau disuruh agama nggak sami nawatona, kebanyakan nanya. Kalau nanya teknis untuk ngerjain, oke. Tapi kalau kebanyakan nanya, akhirnya memberatkan dirinya sendiri. Iya kan? Kita imunisasi boleh apa enggak sih? Ini kan akhirnya panjang lagi kan. Ulama udah tentukan halal. Kata teman saya, yang nentuin halal haram ulama, bukan tukang herba. Ente paham tuh? Ngerti gak? Masalah kemudian tukang herba ngambil dalil dari ustadz tertentu yang mengatakan ini nggak bagus, ini nggak boleh, itu pilihan. Tapi itu kan bukan fatwa yang mengikat. Karena yang berhak berfatwa bukan ustadz, tapi ulama. Kita kemudian nggak percaya sama produk-produk obat, boleh. Tapi jangan mencela dan mengharamkan yang belum tentu haram, apalagi udah dihalalkan. Sekarang tinggal tanya, ada orang ngeharamin obat, saya mau tanya, itu fatwa ulama mana? Saudi yang Salafi, ISIS, atau Mesir? Ulama mana saya mau tanya? Ulama Melayu, Malaysia, Indonesia? Jangan karena kita jual sesuatu kita haramin yang lain supaya jualan kita laku. Enggak begitu caranya. Ya saya pakai herba, saya kalau sakit lama, agak lama karena saya nggak mau ke dokter. Tapi kalau ada orang sakit ke dokter, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak halal. Menurut ulama, menurut ustadz, saya bukan ulama, ngapa nanya saya? Saya akan jawab sesuai pendapat para ulama. Kenapa? Karena nggak semua orang ahlul fatwa. Jadi orang fatwa semaunya. Kata ustadz ini, ya kata ustadz itu. Iya kan? Pak, hukum ngazanin dan ngazanin sama komatin anak yang berlahir bagaimana? Katanya doi pak, doi kata siapa? Menurut ustadznya, ya ulama pendapatnya bagaimana? Itu ustadz biasanya kalau ngambil pendapat itu kan pakai fatwa ulama dan ulama. Kenapa bab ini dia nggak pakai ulama? Tanya dong, fatwa ulama mana Saudi? Ya kan gak usah nanya ulama, ini Quran dan Sunnah. Emang yang ngerti Quran dan Sunnah siapa? Ahlul ilmi. Ya kita akhirnya bingung sendiri. Bab demokrasi berantem, ya kan? Yang girang siapa? Orang kafir. Bab imunisasi berantem, yang girang siapa? Orang kafir. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ada lagi yang ngomong, kalau kita sakit kita tawakal sama Allah. Ya enggak ke dokter. Yang gak usah berobat dulu, kita tawakal. Iya benar, tapi berobat tetap. Nabi aja ketika ada satu kaum yang sakit mencret disuruh minum kencing onta, cari kencing onta. Jangan ditanya lagi, ini yang pipisnya warna apa ini? Ontanya betina laki. Kebanyakan nanya kita soal agama. Kalau soal agama, samina watokna, biar nggak kayak orang kafir. Suka debat-debatin agama. Ya kan? Kembali ke hal tadi, akhirnya ketemu sapi betina, lidahnya dipotong, kemudian dipukulkan kepada yang meninggal, dan dia menjawab yang membunuh si Fulan. Itu contoh di kaum Bani Israel ada orang suka, sampai sekarang di kita juga banyak orang-orang yang suka main-mainin agama, dan itulah ciri masyarakat yang ahli neraka. Di awal-awal ayat ini setelah Allah bersumpah, Allah jelaskan orang-orang yang suka berbeda pendapat, Quran didebatin atau dikerjain, bukan kita perdebatkan. Hadirin sekalian, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, yufaku anhum man ufik. Maka diselisihkanlah orang-orang yang suka membangkang tadi. Jadi ada orang-orang yang ciri orang masuk neraka, ada orang-orang yang suka menyelisihi ayat-ayat Allah, suka membangkang dari perintah Allah. Jadi ada yang lebih berat selain orang-orang yang suka membangkang ini, ada orang-orang yang kafarin anid,
dalam surat Qaf. Kafar artinya tertutup dari hidayah. Yang kedua anid. Kafar itu bahasa Arab. Dia seakar dari bahasa-bahasa lain. Yang paling terkenal bahasa Inggris. Bahasa Inggris kafar artinya tertutup. Bahasa Inggrisnya cover. Maknanya sama. Art itu pakai do, itu ngucapinnya agak ribet untuk lidah Indonesia. Sama susahnya dengan mengucapkan kata art dalam bahasa Inggris. Arodi, art dalam bahasa Inggris. Akar. Dalam bahasa Inggris, kafir itu, cover itu maknanya juga penutup, tertutup. Makanya itu cover boy, orang-orang yang tertutup dari hidayah. Bukan Pak, oh bukan ya, maksudnya orang-orang ya jadi menutup sampul majalah gitu ya. Jadi kalau bapak mau jadi ibu mau jadi cover girl gitu, tinggal dia fotonya ditaruh di majalah di kitab Yasin, dia jadi cover girl gitu ya. Jadi ada orang yang suka menyelisih ayat Allah, yufaku anhum man ufik, ini ciri orang-orang yang suka mendebatkan ayat Allah, orang-orang yang suka ngelawan, membangkang dari perintah Allah. Ini kita nih, riba merajalela di mana-mana. Allah muliakan kita dengan kemuliaan. Tuh, kalau kita beragama kita dimuliakan. Yang bikin kita hina rendah siapa? Otak kita sendiri nggak bener. Kelakuan kita sendiri yang berlebihan. Nafsu kita sendiri yang gila. Wa kazzabu wa tabu ahwa'ahum, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan ngikutin nafsu sendiri, nggak percaya. Manusia berasal dari mana menurut Islam? Kita ini asalnya mana? Asalnya dari mana? Dari mana? Bukan dari apa? Dari mana kita? Bukan dari apa? Dari mana kita? Kita dari surga. Ya, ntar kita kembali kemana? Ke surga, insya Allah, amin. Nah, tapi kalau ada yang mau mampir nggak dilarang. Itu Islam tuh begitu. Saat teman saya nggak sholat gimana saat itu? Boleh. Islam boleh ya nggak? Mau kafir, mau jadi setan, mau jadi bebas. Tapi neraka, ya kan? Saya nggak setuju. Nggak apa-apa, nggak setuju. Nggak, ya terserah. Islam bebas. Ente mau bunuh diri aja boleh dalam Islam, tapi neraka. Dosa jadinya. La ikraha fiddin itu begitu. Bahwa tiap sesuatu ada konsekuensinya. Yang berhak kemudian mengatur aturan nanti pemimpin, dia ada yang ngatur. Kita emang gak bisa memaksa. Orang-orang yang suka melawan dan membangkang, kafir yang tertutup hatinya, tapi bukan cuma tertutup, anid. Tertutup hatinya dari hidayah, dari Islam, dan ngebangkang agama. Ngejelek-jelekin jilbab. Nanti nggak berjilbab nggak apa-apa. Bapak nggak berjilbab saya nggak larang. Itu urusan bapak. Tapi sekali menghina jilbab, bapak bukan berhadapan dengan saya. Allah. Ya yang maksud jilbab kan bukan itu. Ente kata siapa sih? Yang ngomong jilbab bukan itu siapa? Jilbab nggak wajib yang ngomong siapa? Bukan ulama, bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Di Indonesia pun ada orang yang disebut ustadz, tapi bukan ulama, mesti paham. Kebetulan memang lulusan dia tafsir, tapi tafsir bukan ahli fikih. Karena ahli tafsir nggak bisa istinbat. Gitu. Kita hafal Quran, belum tentu yang hafal Quran 30 juz itu berhak jadi imam. Kenapa? Kalau cara sholatnya masih salah, bener nggak? Dia hafal 30 juz, tapi cara sholatnya salah, belum pas jadi imam. Karena syarat jadi imam itu pertama ngerti dulu kebenaran caranya sholat, baru dilihat mana. Jadi lebih fakih ilmu dulu, baru lebih banyak hafalan. Bukan hafalan dibanyakin, cara sholatnya salah. Hafalan 30 juz, dia mau sholat Allah orang di belakang udah siap-siap gini. Jadi nggak jadi gitu. Pak, Bapak kalau ragu-ragu mundur Pak, biar saya kasih lihat. Allahu Akbar. Oh gitu Pak, soalnya coba. Orang belakang udah ngikutin. Nah hadirin sekalian, jadi
di kita akhirnya agama dimain-mainin, anit. Sesuai, kalau kita fair Bu, fair, agama sesuai dengan ahli ilmu, nggak ada masalah. Jadi nggak sesuai menurut saya Bu, saya juga mengikuti dengan perbedaan-perbedaan dan kesepakatan yang dicapai ulama. Kan begitu. Yang satu mau kunut, yang satu nggak kunut. Gimana tuh Ustaz? Lah, dua-duanya pendapat ulama sesuai dasar dan segalanya. Tinggal pilih yang mana aja, selesai. Nggak usah berantem. Justru kalau kita berpegang begitu aman. Kita pendapat sendiri, ya kan? Muncullah nabi-nabi baru. Ada yang nabi tirakatnya di Gunung Gede, biasa main bulu tangkis. Ada yang ibu-ibu ngaku Tuhan, Imam Mahdi, anaknya malaikat Jibril. Ya salamullah kan, sampai ditangkap polisi, Jibril ditangkap, coba malaikat polisi tangkap. Nah kembali, jadi ada orang-orang yang anit, dia bukan cuma melakukan kejelekan, tapi dia mengkonsolidasikan kejelekan. Kita bukan cuma dosa, tapi kita mencela kebenaran. Bukan cuma mencela kebenaran, kita mengkonsolidasikan dosa. Kita bukan cuma dosa, kita bikin dosanya bareng-bareng orang. Kita ngajak orang bikin dosa. Masalah ada orang hobi mendosa itu pribadi, tapi ketika dia udah bergerak bersama-sama, sama-sama di status dia omongin, namanya dia sudah mendakwahkan dosa, mensosialisasikan dosa. Itu ditanya Allah nanti. Berhadapannya bukan masalah, kan kalau ada orang bengal begitu saya cek aja sih. Itu udah ngasih udah biarin aja. Ya kan? Ntar kalau kualat jangan salahin siapa-siapa ya enggak. Itu jual di mana-mana, Indonesia nggak bangkit-bangkit juga. Itu kiai banyak selalu nggak bangkit, sebab yang dikasih tahu kiai nggak pernah diikutin. Apa itu? Nah agama yang Islami dong, korupsi berhentiin dong, pemimpin jadi gila harta dong, jujur itu dikerjain selesai. Cuma kan nggak pernah dipakai. Lah ente kan selama ini dipakai pemikirannya. Bang udah riba dari zaman jebot, maju nggak Islam? Amit-amit udah di Indonesia. Kenapa? Riba. Ente mau pakai apa lagi? Pendidikan udah nggak Islami. Ngomong pendidikan berkarakter, di mana karakternya? Kita bikin pendidikan yang Islami, pendidikan yang berakhlak katanya di pemerintahan. Yang mana saya mau tanya? Anak-anak sodomi, berkosa temannya sendiri, kawan pornografi, pornoaksi, ngospek adik kelasnya sampai mati, korupsi di mana-mana, kurikulum gonta-ganti. Ngomong pendidikan kita terbaik, teori ketinggian soal pendidikan, ngomong doang gede. Visi pendidikan aja nggak ngerti. Ustadz kayak ngerti, saya nggak ngerti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa azariyat. Ini harusnya closing nih. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maksudnya apa? Tugas manusia, tugas kekhalifahan, visi terbesar kita adalah menjadi manusia abdinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pendidikan yang utama mencetak manusia yang jadi hamba Allah. Ketika dia jadi pemimpin yang nurut sama Allah, ketika dia jadi orang pintar, dia dekat sama Allah, suka berbagi. Ketika jadi penguasa yang takut sama Allah. Ketika jadi guru yang cinta sama Allah. Mencetak generasi yang robbani, itu tujuan pendidikan dalam Islam. Bukan supaya kita pintar, bukan supaya kita kaya. Bukan. Sekarang kalau kita jadi anak baik di pendidikan, ada gunanya nggak di pendidikan? Ada nggak gunanya? Gimana nih anak saya mau jadi baik? Orang kebaikan anak saya nggak dinilai kok di rapot. Gimana? Apa gunanya ponakan saya jadi anak baik? Gunanya apa? Toh kalau dia nilai UAN-nya kurang, kebaikan dia nggak ada gunanya kok dalam pendidikan. Nggak dinilai. Ibu mau ngapain jadi orang baik? Kalau kebaikan kita nggak jadi ukuran dalam pekerjaan, nggak ada ukuran. Tapi kalau Allah, at-tujar yub'atsu yaumil qiyamah fujaran. Pedagang dibangkitkan di hari kiamat pendosa. Oh, pedagang tuh. Tadi suka ngibul, suka main ayat supaya jualan. Oh, pedagang salah. Tapi kalau pedagangnya begitu. Tapi at-tajiru sadiqul amin ma'an nabiyyin wa syuhada was sadiqin. Dan orang pedagang yang jujur dan amanah dia bersama para nabi. Tuh lihat.
Islam ukuran akhlak itu udah bernilai. Jadi kita punya teman pedagang, punya anak buah pedagang. Yang diukur tuh bukan masalah dia jago dulu, bukan. Tapi ketika nih pedagangnya suka berbohong walaupun nguntungin, kerja di Indonesia bikin untung tapi ngibul mulu, maka dia kalau fujar nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para pendosa. Tapi kalau nih anak buah teman kita yang dagang tuh benar walaupun mahal-mahal dikit, ya kan? Maka yang jadi jualan dia itu membawa dia bersama para nabi. Tuh, ini jualan begitu, bukan asal murah, tahu-tahu bajakan. Bajakan boleh nggak? Boleh, tapi kalau bajakannya kemudian nyaruk merek orang, dalam Islam tuh bermasalah. Cuma karena kita kurang ilmu, cuek-cuek aja ya kan? Baju tulisannya Adidas, padahal yang ngeluarin bukan Adidas. Pinteran orang kenapa? Ditulis Adidus, gitu. Itu kan lain gitu. Sony, dia merek Sony juga, tapi pakai I, Sony, iya kan? Sony. Wawan, Bambang kan begitu-gitu. Yang ditangkap orang begitu ya kan, bikin TV, bikin merek sendiri, ditangkap. Indonesia mah susah udah. Nenek-nenek mengut kayu aja di penjara, mengut kayu doang, ya Allah, ini bangsa mau jadi apaan sih? Tapi begitu. Jadi orang yang neraka itu suka ngebangkang. Makanya kalau agama jangan suka ngebangkang, nggak berkah. Ya kan? Kita dimuliakan mau Allah Subhanahu wa taala, kita ngebangkang, akhirnya hina. Allah bilang kita dari sorga, kita bilang kita keturunan kera. Dia ngomong guru lagi. Jadi yang suka ngatain orang Allah apa diri kita sendiri. Kita bilang kita keturunan monyet, teori evolusi. Ente aja kali, saya enggak sih. Saya biar jelek-jelek orang, ente yang ganteng-ganteng serigala. Ya. Iya kan? Ada lagi kemudian yang bangga, wah enak tuh suku saya masuk TV, ya kan dipelemin, ya kan manusia harimau, percaya keturunan manusia harimau. Ente musyrik aja masih dipercaya. Saya dari dulu sampai sekarang keturunan manusia, Nabi Adam dari sorga, ntar saya pulang di sorga, bukan keturunan macan. Apa hebatnya macan, di penjara ditangkap, nggak bisa jadi presiden. Apa hebatnya macan, yang kalau mau dimatiin gampang matiinnya. Manusia kita bukan keturunan macan. Adat begitu buang, enggak ada tuh. Kata adat doang, kita enggak percaya keturunan macan. Jadi Pak, kalau memang itu cerita begitu benar Pak dari adat-adat. Jadi kalau seandainya malam-malam tuh di kampung-kampung tuh, kalau malam-malam ada yang ke dapur berisik segala macam, itu berarti ada macan. Berarti nenek moyang kita karuhun, sesepuh, ya nenek mama kita datang. Di ente setan masih dipercaya. Dia datang mau ngapain? Emang di sana gak ada makanan, apa nyari dapur kita? Ini contoh bahwa muncul orang-orang yang begitu, ya kan? Yuk faku anhumanu kutilah kharrasun. Kutilah kalau bahasa sederhananya dibunuh dan disiksalah orang-orang yang suka berdusta. Ciri selanjutnya yang kebangkang, yang kedua suka berdusta. Ini kaum yang suka berdusta. Orang berdusta jadi dusta. Akhirnya dia jadi pendusta karena kebiasaan berdusta, dan tempat pendusta adalah di neraka. Orang yang suka berdusta, tapi yang berat bukan sekadar berdusta, mendustakan ayat Allah. Jadi bukan sekadar dusta, mendustakan ayat Allah. Maknanya adalah dia tahu ayat Allah benar, tapi dia dustakan. Dia tahu Nabi benar, didustakan. Akhirnya apa? Enggak berkah, enggak ada pegangan hidup. Pegangannya kemana kita mau melangkah kalau punya masalah? Jam berapa? Ini baru pengantar. Kutil kharasun alazina fi ghamratin sahun. Orang yang neraka itu yang pendusta, ghamratin sahun. Orang-orang yang orang-orang yang lalai. Sahunnya lalai. Lalai dari perintah Allah, lalai terhadap amanahnya. Lalai yang paling berat soal sholat. Lalai yang berat yang lain soal apa? Tidaklah orang melalaikan apa yang ditanggungnya, anak istrinya, kecuali cukup disebut pendosa. Ya. Orang yang melalaikan apa yang ditanggungnya, di bawah tanggungan dia siapa? Anak istri. Kalau punya ibu, laki-laki ibunya aja tanggungannya, dan dia lain udah dosa dah tuh. Cukup tuh, nggak usah pakai ngeles lagi.
melayani anak dan istri cukup pendosa. Nah, hadirin sekalian, orang-orang yang sahun, gomroh apa gomroh? Gomroh ini orang-orang yang jahil, enggak tahu agama. Orang yang enggak tahu agama itu hina. Tapi yang lebih hina adalah orang yang enggak mau tahu soal agama. Beda enggak? Beda. Saya enggak tahu agama, berarti karena saya belum belajar. Tapi kalau saya enggak mau tahu agama, saya enggak mau belajar. Hina yang kedua. Contoh, lo tahu nggak si teman kita sakit, si Udin sakit, ya gue nggak tahu, bagus lo kasih tahu bagus, alhamdulillah tahu jadinya. Dia nggak tahu, itu masih bagus masih enggak. Kalau tahu tinggal gimana? Ya berduka sih. Kemarin sih belum tahu, alhamdulillah sekarang udah tahu. Ya kita tengokin, bisa begitu. Oh dia sakit ya? Aduh, belum sempat kesana sih. Semoga cepat sembuh dah. Tuh, nggak tahu, akhirnya tahu. Atau ada juga yang sakit ya, waduh, gue nggak tahu sih kemarin, baru tahu dia sakit, syukurin dah. Bisa juga begitu. Tapi ada orang yang nggak mau tahu, dan banyak di kita, nih ngerinya jadi penduduk neraka, orang yang nggak mau tahu, jahil, bodoh, nggak mau tahu urusan agama. Tahu nggak? Si Fulan sakit, bodoh amat dia, nggak mau tahu lagi urusan dia deh. Ente nggak kantor, gue udah keluar dari situ. Kantor kita kembali, bodoh, bukan urusan saya lagi. Jadi agama bukan urusan kita lagi. Apa? Al-lazina fi ghamratin sahun. Kemudian bertanyalah mereka, yas'aluna ayyana yaumuddin. Kapan kiamat tiba? Ini nanyanya orang-orang yang ada orang-orang yang nanya itu nantang alias ngeledek. Ya, ente tidur ntar bos datang. Mana bos? Kapan bos datang? Itu bukan nanya pengen tahu, tapi nanya nantang. Awas di sini ada yang lihat. Siapa yang lihat? Dia kan nanya. Di sini ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Nanya kan siapa? Sama nanya siapa juga. Tapi nadanya lain. Siapa yang ngawasin? Lu tantang tenteng di sini. Awas. Ada yang berani sama lu. Siapa yang berani sama gue? Itu nanya. Siapa yang berani? Di sini jagoannya. Siapa jagoan di sini? Itu nanya. Siapa jagoan di sini? Itu nantang. Ada orang-orang yang menanya soal hari kiamat itu nantang. Mana kiamat? Iya kan? Ya kan banyak orang begitu kan? Iya kan? Mana dosa? Enggak ada tuh. Terserah. Lu mau bilang dosa apa enggak terserah. Lu munafik. Orang nasihatin dibilang munafik. Iya kan? Udah itu berhenti deh maksiat mulu. Munafik lu. Orang nasihatin dibilang munafik. Karena dia nggak ngerti agama. Yang namanya munafik itu orang aku beriman, kemudian tapi nggak beriman, munafik namanya. Tapi sekarang orang benar aja dilawan. Nah hadirin sekalian, ada orang nyela agama. Gitu. Udah nggak usah bawa agama dah. Kapan kiamat tiba mana? Buktinya nggak apa-apa tuh. Ini orang-orang yang melakukan dosa tapi nggak yakin kiamat. Allah jawabnya dengan mengunci. Ya mahum alan nari yuftanun. Kapan kiamat tiba? Entar pas ente disiksa. Kita jangan nanya. Ya, kapan kiamat tiba? Mati dosa kapan? Entar pas ente disiksa. Siap-siap aja dah. Mana ada orang orang maksiat segala macam sama aja lain. Ntar lihat aja ente tua. Lihat aja ente tua. Iya kan? Lihat aja ntar kalau keluarga udah gede. Kita lihat hancur nggak kira-kira? Lihat aja ntar keluarga. Coba aja bikin dosa. Lihat ntar keluarga. Ini contoh ada orang yang benar, orang benar yang dikenalkan dengan dosa. Suatu ketika ada ahli ibadah yang beli korma. Pas ditimbangan di korma ditimbang, ya kan? Dibungkus sisa satu di timbangan. Belum masuk nih, ya enggak? Masuk, ambil satu dimakan. Ya kan ditimbang, dibungkus sisa satu. Wah, kok nggak masuk? Gitu. Ternyata
Itu emang nggak termasuk yang ditimbang, emang dikurangin, nggak semua karena udah kelebihan. Jadi yang dibungkus itu doang buat dia memang makan. Dia ibadah sedikit tabiin ini. Kemudian ketika dia ibadah, dia dengar dua orang bercakap-cakap. Lihat si Fulan. Dia dengar, kok dia bisa dengar? Si Fulan tuh kalau doa Allah terima. Tahu dari mana kalau dia doa Allah pasti terima? Kaget dia. Tapi dulu, sekarang nggak lagi. Oh, dia kaget, nama dia disebutin, doanya dia terima, nggak lagi. Kenapa nggak lagi? Karena beliau makan korma yang bukan haknya, kaget dia. Allah kasih tahu. Kalau buat kita nggak biasa kan? Kenapa? Karena dosa kita banyak. Baju kita kotor. Kalau bajunya kotor dikit nggak kelihatan. Tapi orang bajunya bersih, kotor dikit kelihatan. Orang mukanya bening, ada jerawat atu, kelihatan jerawatnya. Mau kita jelek, jerawat tumbuh, cek aja. Orang kita nggak mandi aja nggak merasa bau ya nggak? Yang lain pingsan. Ya karena kotor. Akhirnya dia, ya Allah dia kaget. Dicarilah kemudian yang jualan. Nggak ada yang tahu dia makan korma. Berarti yang ngomong pasti sesuatu. Akhirnya dicari yang jual korma udah meninggal. Yang jualan anaknya. Engkau yang jual ya. Dulu saya beli korma, satu jatah, saya pikir punya saya. Ternyata saya pikir-pikir bukan punya saya. Saya mau ganti kormanya. Engkau redo nggak kira-kira? Sebentar Pak. Itu bapak saya meninggal, anaknya 8. Itu korma atu. Tapi punya bapak saya. Bapak saya nggak ada, berarti kormanya hak waris. Korma atu hak waris. Enggak, dalam Islam memang begitu. Iya, memang dalam Islam begitu. Itu korma hak waris, nggak bisa saya nentuin. Harus rapat dulu. Ya lo korma atu aja. Apa kata ulamanya? Oke, saya minta jawaban dari semua kalian biar redo. Ditanya sampai redo semuanya, baru dia tenang. Dia ibadah khusyuk. Satu ketika di malam hari dia mendengar pembicaraan 2 orang. Lihat si Fulan, Allah udah redo lagi sama dia. Orang kalau dekat sama Allah, dosa sedikit udah takut. Ini ada ustaz nih cerita nih. Ustaznya lagi mau sholat, ada orang anak muda sholatnya sambil duduk karena kakinya bahasa Inggrisnya pincang ya. Kalau bahasa Inggrisnya kencat gitu, kencat kakinya. Ya lah anak muda udah begitu kaki, ya Allah. Hati-hati sih, nabrak kali ya begitu segala macam. Besoknya dia ceramah segala macam, kecelakaan. Sebulan sholatnya duduk. Orang kalau saya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dosa udah kasih tahu, walaupun nggak dosa. Kenapa? Ngegugurin kesalahannya. Suatu ketika ada orang terlambat ceramah, ngisi jam 10 baru datang, ngisi jam 8 jam 10 baru datang. Diminta maaf sambil ceramah, maaf saya telat karena waduh macet banget nggak kehitung. Saya kebetulan lagi di situ. Pas giliran saya balik, saya nggak ngomongin juga. Ya wajar aja telat. Harusnya kita hitung dari awal, ya kan? Biar nggak telat. Masa nggak bisa dihitung, diatur waktunya enggak? Gitu maksud saya. Pas saya dari situ jam 10 saya keluar mau ceramah jam 2. Nyampe tempat ceramah jam 4. Kelas 2 jam. Habis ngomong begitu, telat. Ya, sebetulnya kalau kita mau nggak jaga-jaga, ya dosa kita banyak. Ada orang-orang yang nggak mau tahu urusan agama, nggak. Inilah orang-orang yang jauh dari agama. Kemudian bertanya kapan kiamat tiba, dan nanti ketika kiamat tiba jawabannya dia disiksa. Jangan sampai begitu. Jadi orang-orang innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang yang sesungguhnya di dalam surga nanti mereka mengalir sungai-sungai di dalamnya buat mereka. Jangan itu artinya tersembunyi, dimaknai taman-taman karena tertutup oleh pepohonan yang indah, tersembunyi. Kalau dalam bahasa Inggris lebih pas, hidden paradise. Surga itu ada keindahan yang tersembunyi, jan, nggak kelihatan. Bahasa jan itu dimaknai juga jin, makhluk yang nggak bisa kita lihat. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, berarti dia udah kerjasama sama jin, dia pengaruhi sama jin, ya kan? Pak, kelihatan di sini Pak.
Ada arwah gentayangan. Ada berapa orang? 1. Nah itu aja yang bohong. Kalau 1 bukan arwah, tapi ruh. Kalau arwah banyak. Iya, ruh 1, arwah jamak banyak. Arwah. Itu aja dia salah. Arwah gentayangan. Arwah bertanya sama Allah Subhanahu, kok bisa gentayangan sih? Itu aja udah mengada-ngada. Di TV sering begitu tuh. Si awalnya ruqyah syariah, malamnya mbah lagi. Ki Joko ini, Ki Joko itu, Ki ini, Ki itu, ya Allah. Musyrik dipakai. Hadirin sekalian, siapa orang-orang yang begitu? Orang-orang yang malamnya sedikit dia tertidur. Biasa begadang malam. Bukan nonton champion. Kita nonton champion. Bukan main futsal, bukan. Dia isi malamnya dengan ibadah. Yang kedua, wabil asharim yastaghfirun. Di ujung-ujung malam menjelang pagi dia terbiasa bertobat, rajin istighfar. Mengisi malam dengan ibadah, beristighfar. Alazinahum fi amwahim hakul lisailun, suka memberi. Orang yang minta sama yang enggak minta dibagi. Ya, jadi orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu adalah orang-orang innahum kanu qabla zalika muhsinin. Orang-orang yang muhsin, yang suka berbagi, yang suka memberi, orang-orang yang suka baik sama orang lain, muhsin. Ya, ada itu yang sudah disampaikan. Kalau kita bahas lagi soal muhsin ini panjang, tapi kita tutup aja dengan wabil ashirim yastaghfirun, orang-orang yang sering minta ampun. Zaman Nabi Musa kering kerontang, air nggak turun. Datang ke Nabi Musa, ya Nabi Musa minta hujan dong. Awal Nabi Musa dikumpulin, hewan-hewan juga dikumpulin. Ya Allah minta ya Allah. Kalau bukan karena kami, untuk hewan yang harus makan ya Allah, untuk rumput yang harus tumbuh ya Allah, untuk anak-anak kecil yang menangis ya Allah. Nggak turun, panas semakin terik. Dahnya Allah memberikan wahyu. Sungguh di antara kalian ada yang berdosa 40 tahun maksiat melawan Allah. Siap. Jadi kalau kita nggak berkah, doa kita mungkin lama dikabul, masalah kita bejibun, kita sering stres, tanya, mungkin dosa kita banyak. Karena dosa itu menghalangi keberkahan, menghambat rezeki, dosa itu. Ngeri gitu. Terus kita istighfar 40 tahun. Apa kata Nabi Musa? Wahai kalian, di antara kalian ada maksiat 40 tahun, keluar. Karena kalian lah, ini kita nggak berkah. Makanya dulu ketika orang maksiat zina, kalau kita mau girang-girang aja, ya begitu dah namanya anak sekarang. Tuh begitu. Kalau dulu malu, takut, diusir tuh orang. Diusir maksudnya tinggal di kampungnya, dibikin rumah di tempat lain. Karena dosa begitu. Kalau sekarang mah cek aja. Gitu ya, namanya anak muda ya enggak. Gue juga dulu begitu. Akhirnya begitu. Keluar kalian. Ini yang tahu dosa, ya Allah, gara-gara saya hujan nggak turun, berkah nggak hadir. Kalau saya keluar, orang tahu saya maksiat, saya nggak apa-apa diusir. Daripada masyarakat kena berat ya nggak, musibah. Cuma kan malu. Orang tahu saya yang suka maksiat, saya yang zina, saya yang zolim, ngerampok dan lain sebagainya, ngebunuh. Malu ya Allah. 40 tahun kau tutupi aibku ya Allah. Saat ini aku bertobat ya Allah. Tutupi aibku ya Allah. Hujan turun. Kaget Nabi Musa. Ya Allah, kenapa hujan turun? Ada di antara kalian yang bertobat, yaitu orang yang tadi membuat berkah nggak turun. Yang tadinya bikin dosa udah bertobat. Aib tetap ditutup, berkah turun. Ya Allah, berikan tahu kepada aku ya Allah, siapa orang yang bertobat itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh 40 tahun gitu ya. Dulu dia bermaksiat kepada aku tutup aibnya. Apalagi sekarang ketika dia sudah bertobat, apa mungkin aku buka aibnya? Aib kita ditutup, istighfar, tobat. Jangan sampai keburu aib kita Allah buka. Dan tobat kita membuat berkah kembali turun. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Kita tutup dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali ibadah, tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Berhubung waktu sudah siang, mari kita akhiri kajian kali ini dengan baca hamdalah, doa penutup majelis.
Insya Allah ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.